Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara kita ngobrol santai bersama saya Cak Man. Hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama tamu kita yang luar biasa, luar biasa. Dengan baju merahnya. Semangat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi, Cak Man. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya seperti yang dilihat sehat selalu pagi-pagi ya. Kayaknya nggak pas ini manggil Ikhwan. Manggilnya Kipli aja lah ya. Siap. Apa Cak Man? Aman. Oh iya. Nanti pengen tahu saya kenapa kok dipanggil Kipli. Tapi nanti dulu ya. Jadi rekan-rekan silakan disimak, ditonton di IG kita juga di Lambe Komandan dan juga IG Optel Bawa Persada. Nanti bagi yang kelewatan di live di IG ini bisa menyaksikan di channel YouTube Cak Man ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama Cak Kipli, panggil Cak aja lah. Sama-sama dari Pasuruan, sama-sama dari Jawa Timur, sama Pasuruan, saya Lumajang, sama-sama Cak lah. Cak Kipli, kenapa kok dipanggil Cak ini? Oh gede kok, Kipli. Itu gede. Siap. Jadi awal mula nama Kipli itu Cak Man, dari instruktur saya dulu Pak. Jadi waktu itu saya masuk PAMA di tahun 2005 dan ditempatkan di set MTBU. Jadi saya waktu fresh ada salah satu instruktur saya itu namanya Bapak Waro. Bapak Waro ini julukan juga nih sebagai singanya tambang, itu Pak. Jadi saat itu tidak tahu kenapa dia itu kok tiba-tiba manggil Kipli. Jadi setelah saya mancal sama beliau, itu saya tanyain, Pak, kenapa sih saya kok dipanggil Kipli? Jawaban beliau itu terinspirasi dari film Kiamat Sudah Dekat, teman. Ada itu di film Kiamat Sudah Dekat tuh ada katanya anak kecil yang biasanya rambutnya itu jabrik, terus hitam ini sama saya. Nah itu jadi setelah itu bapak itu memanggil saya si Kipli dengan sebutan Kipli. Itu pun diulang-ulang baik di P5M, di MES, dimanapun itu manggilnya Kipli. Nah jadi setelah dipanggil Kipli gitu terus akhirnya teman-teman itu manggilnya sama. Jadi untuk nama saya itu sebutannya Kipli gitu kan. Iya. Ya, itu ya asal mulanya ya. Tapi dulu berarti sampean kurus ya. Kan sekarang sebaliknya sekarang. Kan Kipli itu kurus, rambutnya gini gitu kan. Hitam, kecil. Kalau sekarang kayak nggak cocok jadi Kipli, tapi karena udah melekat ya kita panggil Cak Kipli lah. Oke. Berarti pemberian nama oleh Pak Waro. Berarti dulu pakai tumpeng ya? Masih tumpeng itu nggak? Tumpengan. Ya, tumpengnya dulu tuh karena kita dulu tuh dengan teman-teman Siti Bondo. Nah, jadi dulu tuh kita itu dibikin tape, Pak. Nah, kalau saya dengan tape. Nah, jadi kalau di Tanjung Enim sendiri tape itu kan jarang. Jadi ini tape, jadi model kayak tumpengan ya, cuman bukan nama saya sih sebenarnya. Jadi ya kakak senior lah gitu, Pak. Ya, makan-makan bareng lah. Kalau Tanjung Enim kan duren, ya duren jadi tape biasanya. Ya, Oke, Cak Kipli, kita ke tema kita hari ini ya, yaitu adalah manajemen waktu atau time management. Ya, bisa Cak Kipli nanti cerita. Karena kalau melihat kesibukannya ini nggak hanya sebagai seorang GL rupanya, nggak sebagai seorang GL. Ini luar biasa orang ini. Jadi ketua RT ya kan. Jadi ketua RT ini Bapak RT ini. Saya nggak enak juga manggil Kipli, harusnya manggil Pak RT nanti, karena nanti KTP saya nggak jadi nanti kalau manggil Cak Kipli ini. Ketua RT kemudian jadi ketua gugus Covid, kemudian FPKM itu apa Cak Kipli? Itu kalau FPKM itu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Berarti sampean ketuanya atau anggotanya juga di sana? Ketuanya juga. Anggota. Kalau anggota.
Karena kesibukan saya di pekerjaan, kemarin sempat dijadikan wakil, cuman saya nolak karena saya sudah ada pekerjaan di luar dan itu nanti takutnya tidak bisa terhandle. Iya. Jadi ketua RT, ketua gugus COVID, kemudian FPKM. Nyalon jadi anggota DPR kapan kira-kira? Ya, tidak ada lah teman di situ dulu. Oh, berarti ada cita-cita ini, Mas. Ya. Siapa tahu mewakili Pasuruan itu kan ke nasional. Nah, ikut partai apa biasanya? Ya. Nah, ini kita pengen tahu nih ceritanya Cak Kifli nih. Dengan kesibukan di luar gitu kan, kemudian di PAMA juga, di PAMA Indo khususnya. Kemudian bisa sampai ikut Base Commander, ini kan sampai benar-benar luar biasa, baik itu membagi waktunya, kemudian maintain performanya tentunya, baik itu di productivity, utilisasi dan safety kalau di operation gitu ya. Ini bisa dibongkar nggak? Saya pengen bongkar nih. Di pekerjaan lah, kita di pekerjaan dulu gitu, di pekerjaan dulu. Sampai bagi waktu antara waktunya kapan ngerjain yang RT tadi itu yang di luar kemudian dengan pekerjaan itu gimana Cak Kifli? Oke, Caman. Nah, jadi karena saya sebagai karyawan yang utama Caman ya, jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab yang utama. Nah, terus di sini terkait manajemen waktu sendiri, saya sudah punya istri khusus Caman. Jadi istri saya pun juga udah tahu bahwa kerjaan saya itu tingkat resikonya sangat tinggi. Nah, jadi dari saya pribadi sendiri, sebelum saya bekerja itu, saya paling tidak itu istirahat, Mas. Jadi kecukupan untuk istirahat. Nah, istirahat saya sebelum bekerja itu minimal 7-8 jam, Mas. Nah, itu harus saya penuhi dulu sebelum melakukan pekerjaan. Nah, pada saat di pekerjaan, untuk manajemen waktu berikutnya yaitu kita itu kan ada PDCA. Nah, jadi proses PDCA itulah manajemen waktu saya yang pertama. Jadi misal saya punya pekerjaan yang diberikan oleh atasan saya sesuai dengan PO atau PKH, ini harus kita kerjakan. Nah, jadi due date-nya itu kapan? Nah, ini harus saya kerjakan sekian jam. Nah, itu udah harus tuntas sama. Nah, jadi itu adalah waktu saya pertama. Terus yang kedua terkait mungkin productivity. Nah, productivity itu ya hampir nyambung juga. Jadi saya sebagai GL Root bagaimana menciptakan kondisi jalan itu yang excellent agar apa? Proses operasional itu bisa berjalan dengan lancar, produksi yang sudah dicanangkan dapat kita capai dengan optimal. Iya, berarti yang pertama tentunya mengutamakan pekerjaan lah ya, atau sebagai seorang pekerja gitu ya, sebagai seorang karyawan itu yang utama. Itu sama selalu dulukan lah kepentingan dari perusahaan itu ya, apapun nanti di belakang ada kegiatan lain. Kemudian pakai mindset itu atau namanya mentality kita PDCA, plan do check action, sampai tuntas. Berarti kalau dikasih kerjaan A, pokoknya tuntas dulu, jangan ditinggalin biar nggak ada PR atau nggak ada hal yang lain di belakang yang harus jadi tanggungan gitu ya Pak Kifli, Cak Kifli lah ya. Terakhir tadi itu pokoknya mindsetnya hasil akhirnya itu gimana, productivity-nya itu gimana gitu ya Cak Kifli ya. Ini luar biasa ini. Pokoknya PDCA, plan do check action-nya harus rapi, harus benar-benar tuntas. Nah, masih di pekerjaan. Kalau ngomong kerjaan itu kan ada pasti sampean masuk shift kan, shift pagi, shift malam gitu kan. Kemudian nanganin berbagai macam pekerjaan tadi, contohnya dikasih PKH atau kasih WO. Misalkan ini pernah nggak ada suatu case yang memang itu sehari itu banyak sekali problem, banyak sekali masalah ya, baik itu terhadap teman-teman di tim Anda gitu ya, harus melakukan follow up, kemudian secara teknikal juga ada problem, kemudian ada dengan kerjaan lain, dengan atasan atau dengan fungsi lain gitu, belum lagi bikin laporan. Nah, itu bagi-baginya gimana? Bagi-bagi kan banyak tuh kerjaan kalau dari awal shift sampai akhir shift ya, baca PKH, belum lagi nanti bikin laporan atau inspeksi, kemudian nanti laporan lagi, belum lagi nanti ada yang mohon maaf mungkin operator yang perlu nyeleweng perlu harus ditegur. Itu gimana bagi waktunya Cak Kifli?
Oke, Jaman. Nah, jadi waktu itu ada Jaman kondisi lagi parah-parahnya COVID dan di departemen saya itu emang dari jumlah manpowernya sendiri kurang Jaman. Nah, jadi pada saat itu ada unit grader itu, setting fleet di grader itu ada 13 unit yang kita dan di situ kita itu cuma punya operator itu cuma 8 orang Jaman. Nah, dengan kondisi waktu itu curah hujannya cukup tinggi lah. Jadi gimana saya caranya muter ini biar semua fleet itu kebagian grader dengan terus yang saya lakukan pada saat itu adalah di proses pekerjaan Jaman. Nah, jadi itu bagaimana caranya saya itu nyiapin jalan dengan operator yang ada, itu proses dari kita cepat. Nah, jadi saya cari problem-problemnya dulu Jaman. Nah, terkait problem itu yang dominan tuh terkait roadside drainage. Nah, jadi roadside drainage itu adalah kunci daripada jalan. Kalau air itu tidak mengalir dengan baik di roadside drainage dan inland dengan inner drainage-nya, itu akan menghambat dari proses repair kita sendiri. Nah, sedangkan kita juga ada tuntutan nih dari atasan kita, pokoknya sliperimu harus 1 jam. Nah, itu jadi saya udah mulai berpikir bagaimana caranya saya sliperi dapat dengan operator yang ada. Nah, jadi itu saya koordinasi dengan infra terkait roadside drainage, khususnya di jalan parkit waktu zaman. Karena apa? Jalan parkit sendiri di situ kita setting itu kecepatan 50. Nah, jadi untuk meningkatkan productivity si hauler, untuk meningkatkan productivity hauler itu di jalan parkir sendiri adalah kecepatan 50 Jaman. Nah, jadi saya betulin roadside drainage itu kan di situ ada double track ya di jalan parkir. Nah, sistem drainage-nya itu saya betulin bagus benar-benar Jaman. Dan hal yang paling yang nggak suka itu memasang gorong-gorong ya Man, memasang gorong-gorong di aktif dan itu harus terlaksana karena apa? Ya namanya roadside drainage itu kan harus inland dengan unit drainage-nya. Kalau tidak ada pemasangan gorong-gorong itu ya sama aja, tidak ngalir airnya. Ya, nah, jadi hal yang paling ya sedih susah itu karena apa ya? Banyak fleet yang lewat dengan kecepatan 50 dan di ujungnya itu saya harus memasang gorong-gorong dan stop. Nah, itu cuman terus susahnya itu. Tetap saya jalanin dengan ya enjoy aja. Ya akhirnya ya bagus juga hasilnya itu cuman. Enjoy aja terakhirnya. Wah, kata-katanya enjoy aja. Dinikmati ya, ada problem dinikmati. Menikmati. Iya, berarti bagi waktu pertama jelas sampean mulai ini ya, mulai menganalisa sampai akar yang ujungnya itu di mana nih kalau ada problem. Tadi contohnya masalah di jalan, ketemunya di drainase, berarti itu dulu yang diselesaikan ya. Dari akar masalah tadi itu fokusnya, baru nanti ke hal yang lain. Tapi jangan lupa targetnya ya, namanya kita kerja tadi harus ada target ya. Baik target secara individu maupun secara tim ya, secara tim. Target waktu. Kalau ada target waktu 1 jam gimana caranya? Kemudian koordinasi. Nah, ini penting sekali menurut saya, koordinasi dengan pihak terkait. Salah satunya tadi saya menyampaikan dengan engineering, salah satu partner Anda lah ya di lapangan ya, main infra atau teman-teman survei memastikan bahwa jalan ini pas gitu kan, grade-nya pas dan sebagainya. Problem masalah gorong-gorong ya ini nih. Saya kalau di lapangan tuh ngelihat orang general atau orang kalau memperbaiki jalan tuh garuk-garuk kepala pokoknya. Ini jalannya harus lancar tapi malah dihambat kan gitu kan. Malah dihambat. Tapi mau nggak mau harus dijalanin ya Pak Iwan dan Cak Kipli ya. Mau nggak mau harus dijalani dengan ya dengan enjoy tadi. Dengan enjoy komunikasi supaya hasilnya optimal juga ya. Itu cara bagi waktu Anda. Nah, ini tadi di kerjaan ini bagi waktu dari awal sampai akhir sih. Nah, kalau mau misahin ini. Kalau di kerjaan tadi juga sampean ikut QCC juga, itu kan? Ikut QCC jadi ketua lagi. Nah, ini gimana nih? Jadi ketua QCC kemudian juga pekerjaan, terus tiba-tiba warga Anda itu ada yang memerlukan Anda nih. Nah, gimana nih sebagai seorang ketua RT ya? Misalkan saya jadi warganya, wah mana Pak Kipli, saya telepon, Pak ini saya butuh surat ini untuk ke dokter karena saya harus ini ke rumah sakit. Nah, harus cepat ini gimana Cak Kipli kalau seperti itu? Oke Jaman.
Nah, jadi untuk kegiatan nilai inti kuisisi kan Ya. kalau sekolah kerja di Indosiar Gasip teman. Nah, jadi kita itu adanya waktu itu di akhir pekerjaan. Biasanya di jam-jam pulang teman. Jadi kita itu biasanya akhir pekerjaan itu di jam 15.00 atau jam 3 sore. Nah, jadi saya itu tidak pulang dulu teman. Jadi saya ke departemen, jadi meluangkan waktu lah. Paling tidak sampai jam atau setengah 6 itu ya teman. Nah, di situ uniknya ya teman-teman itu saya rangkul bahwasanya kita kumpul di sini ini tidak ada lemburan ya teman-teman ya. Jadi kita itu modelnya apa ya? Realitas. Loyalitas ikhlas ya itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu yang lebih, ya jadi kita itu harus loyal. Nah, jadi jangan nuntut, oh Pak, jam saya pulang kan sudah jam 3 Pak, saya ini. Nah, kita kasih pemahaman kepada teman-teman bahwasanya kalau kita ingin punya nilai lebih, ya kita harus loyal, kita harus ikhlas lah. Jadi tidak ada tuntutan di belakang itu yang pertama. Terkait warga. Dengan warganya gimana? Jadi saya terapkan itu ini zaman. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari Pak Oma itu banyak terkait develop. Nah, jadi di sini saya itu mendevelop istri saya, zaman. Nah, ini mendevelop istri saya pada saat saya tidak ada di rumah. Nah, terus saya harus pending istri, zaman. Jadi saya develop istri ini dengan kan kita sudah ada tim juga kan dengan di kelurahan, terus kita juga di kelurahan Berpas Pantai itu kan semuanya pakai digitalisasi lah sekarang. Jadi, iya. untuk proses pembuatan surat menyurat itu lewat aplikasi semua zaman. Nah, jadi terus ini saya pertama itu saya izin kepada Pak Lurah kan, katanya Pak Randy, dari Pak saya ini kan pekerja. Nah, pada saat nanti ada salah satu warga saya kalau butuh dengan saya tidak ada sinyal, itu kayak apa Pak? Bolehkah saya mendevelop istri saya Pak? Jadi pada saat saya tidak ada, bisa istri saya Pak yang wakili. Loh, sekretaris kemana Pak RT? Kan untuk aplikasi yang dimasukkan kan saya Pak. Kalau istri saya gabung kan pakai cuman kakak saya sebagai nicknya ini untuk buka aplikasi tersebut. Oh ya boleh Pak. Nah jadi istri saya Pak saya develop dari awal, terus pada saat ada sharing dengan tim kelurahan, istri saya ajak, dan jadi sedikit banyak dia tahu sistem komunikasi di kelurahan itu seperti apa. Jadi biar dia tidak kaget. Itu yang saya lakukan. Jadi pekerjaan dapat, terus tugas saya sebagai RT di RT saya juga berjalan dengan baik. Itu Iya. Jadi yang dikenal warga itu istri Anda ya, sebagai Bu RT nanti ya. lebih banyak istri Anda. Pak RT juga, iya. Ya Pak RT sama Bu RT gitu akhirnya. Gak apa-apa kan aman. Di Pak Ama ada job pending kan antar SIP. Nah, sama dengan RT istri Anda juga job pending itu antar SIP RT-nya. Jadi bertugasnya juga. Ya, berarti banyak ilmu yang di pekerjaan juga bisa diterapin di ini ya, di kehidupan kita di lingkungan atau di masyarakat sekitar. Salah satunya job pending tadi. Mungkin perlu handover report nanti. Ya, jadi tadi yang pertama jadi luar biasa tadi itu masalah loyalitas. Jadi artinya memberi pemahaman karena ujungnya nyari ilmu ya, Pak Tepli ya, nyari ilmu, kemudian teman-teman juga sadar bahwa ini juga berguna buat mereka. Anda juga seperti itu, mau tidak mau memperpanjang waktu pulangnya untuk mengerjakan hal yang lain, salah satunya gizi dan nilai inti, dan juga job pending sama istri. Ini ilmu ini, dan juga ada ilmu lagi nih yang saya baca ini. Ilmu yang saya ambil dari Cak Kipli ini adalah motong kop surat. Ini kalau orang rekrutmen tahu ini, saya nggak mau sebenarnya waktu itu ini. 16 tahun yang lalu itu Cak Kipli ini karena pengen masuk PAMA, kop suratnya dipotong, padahal itu bukan untuk PAMA ya gitu ya. Bisa cerita nggak itu? Kejadiannya kenapa itu Cak Kipli? Nah, betul ya Mas. Nah, jadi dulu itu kan cita-cita saya, Mas. Cita-cita pertama itu di tentara ya Mas. Jadi dari saya itu jadi tentara di sana. Saya kan untuk sekolah itu kan di SMK Penerbangan Angkasa Malang. Jadi di Singosari ya? Teman-teman itu betul, jangan. Nah, jadi lulus dari sekolah itu kebanyakan larinya ke TNI. Kalau nggak TNI jadi pesawat penerbangan sipil kayak Garuda, Lion, hanya. Nah, jadi waktu itu di
tes kesehatan kedua udah hampir pantokir lah ya man, pantokir di jam 5 sore lah, jam 5 sore mendekatin maghrib itu saya dipanggil, dikira saya dipanggil tuh lulus kan, ada sekitar 50-an orang lah, 50 orang, 10 orang dipanggil, alhamdulillah lulus. Nah, tidak tahunya setelah kita berdiri di panggung, dari panitia itu mengumumkan bahwasanya 10 yang ada di panggung ini tidak dapat mengikuti seleksi berikutnya. Wah, maksudnya lah. Terus akhirnya saya ngadep sama guru saya kan sebagai mentor saya juga waktu itu, almarhum Bapak Debo. Nah, jadi udah tidak usah sedih, tetap semangat. Pokoknya nanti ada pekerjaan apa, ikutin aja. Yang penting pokoknya kerja dulu pulang ke ini. Terus saya mikir Pak, apa lagi gitu kan. Nah, habis itu pagi saya kan ke sekolahan karena kan waktu itu kan masih belum pengumuman kelulusan Pak. Nah, jadi saya akan nih sama siswa kan, ayo kita ngumpulin pendaftaran ke PAMA. Apa PAMA ini kan? Akhirnya udah pokoknya cepet, jam 12 ini harus sudah ngumpul. Jadi jam 10, setengah 11 itu Pak, saya mikir, uang sudah habis, tidak ada apa lagi. Adanya ya berkas-berkas surat waktu pendaftaran di TNI itu Pak, yang ada. Akhirnya kan di atas itu kalau TNI kan ada topnya TNI AU. Iya. Ya, potong, akhirnya tak masukin sudah. Yang penting udah lengkap semuanya, tak masukin. Udah jam 12 itu sudah terkumpul di SMK Negeri 1 Singosari itu Pak. Jangan. Ya alhamdulillah dari 1.500 peserta saya masuk teman di masuk ya. Keterima itu jangan. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Kayaknya nggak ada yang tahu tuh kalau itu hasil potongan ex TNI AU itu waktu tes atau sampai sekarang mungkin siapa tahu nanti teman-teman aja yang lihat silakan ya, nanti silakan kalau mau dikusut lagi gitu. Tapi ya karena itu perjuangan ya Cak Kipli ya, perjuangan Anda yang waktu itu benar-benar gigih tadi. Setelah kecewa, saya paham lah rasa Anda kecewa itu sampai pantukir itu kan seleksi akhir ya, nggak tahu panjangannya apa ya, akhir lah ya. Itu yang memutuskan sampai naik dipanggil itu berarti zaman dulu itu sudah ada prank-prankan berarti. Sampai di prank gitu. Sudah ada ya Pak. Lah ya. 10 orang rupanya nggak lolos. Tapi karena kegigihan adanya di PAMA dan memang rezekinya sampai sekarang 16 tahun ya. 12 tahun jalan ada di PAMA Cak Kipli ini ya, luar biasa. Ya, teman-teman bisa mengambil ilmunya, tapi jangan asal motong, yang rapi lah motongnya. Ini ilmunya bisa diambil dari Cak Kipli ini. Oke, Cak Kipli, di akhir sesi kita, kira-kira ada yang mau disampaikan ke teman-teman nih, pesan dan pesannya, terutama gimana kan sekarang rekan-rekan di PAMA khususnya, baik itu operator, GL dan rekan-rekan yang lain itu bingung cara bagi waktunya kerjaan, apalagi kalau ada hal yang lain, apalagi kalau sudah baru berkeluarga ini ya, teman-teman biasanya itu single gitu kan, teman-teman operator atau GL yang pertama single, kemudian menikah, bawa istrinya entah ke set atau seperti apa, kadang juga membagi waktunya itu yang belum bisa smooth lah gitu, sehingga nanti berpengaruh terhadap pekerjaan, nah itu nanti sering izin, sering nggak masuk kerja gitu kan, ya berbagai macam alasan. Ada pesan-pesan nggak dari Cak Kipli untuk rekan-rekan semuanya? Silakan Cak Kipli. Oke Jaman, nah jadi di sini saya pesan keteladanan aja Jaman. Jadi nantinya ke waktu juga. Nah, jadi keteladanan di dalam diri seseorang itu tidak muncul secara tiba-tiba. Akan tetapi butuh proses, waktu, dan perjuangan yang sangat panjang. Konsistensi dalam menjalankan tugas dan memberi contoh kepada keluarga atau orang-orang di sekitar kita atau rekan-rekan kita di kerjaan. Nah, itu adalah salah satu hal terkecil dari keteladanan tersebut. Nah, maka dari itu saya pribadi mengajak pada semua rekan-rekan, khususnya insan-insan PAMA, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa keteladanan, jiwa-jiwa fighting spirit, sehingga nantinya bisa menumbuhkan karakter-karakter PAMA yang hebat, karakter-karakter PAMA yang kuat.
Dan di sini sebuah pekerjaan itu adalah amanah. Itu yang saya tekankan adalah pekerjaan atau bekerja itu adalah amanah. Maka niatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk ibadah. Agar apa? Nantinya hasil yang kita peroleh itu menjadi berkah baik diri saya dan keluarga tercinta. Itu yang pesan dari saya. Ya, luar biasa. Dua hal yang saya catat, pertama memang perlu waktu dan kegigihan, yang terakhir ibadah. Tapi saya balik, diniatkan dulu karena ibadah, dan itu perlu proses, dan proses itu kita harus gigih dan konsisten, yang nantinya tentunya hasilnya bisa kita teladankan ke rekan-rekan semuanya. Wah, terima kasih, luar biasa Cak Kipli. Demikian rekan-rekan semuanya di IG Optel Power Sadar dan juga di Lambe Komandan dan juga di channel Cakman, sharing keteladanan dari Cak Kipli. Dari tadi saya manggilnya Cak Kipli, namanya sebenarnya Muhammad Ikhwan. Bagus namanya. Ya, Kipli juga bagus sih. Lebih imut-imut gitu. Cak Kipli ya. Mungkin lebih tepatnya Cak Kipli di lapangan. Ya, terima kasih Cak Kipli ya, Pak Ikhwan, atas sharing dan juga motivasi ke kami semua gitu, ke kita semua yang menonton tentang manajemen waktu. Jadi rekan-rekan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Cak Kipli, meskipun belum jadi RT gitu kan, tapi jadi RT di rumah sendiri, bukan di RT di lingkungan. Terima kasih banyak Cak Kipli ya. Semoga sukses selalu. Ya, sukses selalu di Paman dan juga di lingkungan. Saya doakan cepat daftar jadi anggota DPR. Nah, demikian ngobrol kita hari ini dengan Cak Kipli. Saya Cakman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri. Semangat pagi.